Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Masya Allah. Selamat berjumpa di channel Bakhtiar Lutfi. Jangan lupa untuk pertemanan subrek dan di share ya videonya ini. Oke, dalam kesempatan ini saya ingin membuat satu video yang apa ya, kebiasaan masyarakat di kita sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan itu suka berziarah ke makam ke makam orang tua, ke makam saudara, kerabat dan sebagainya. Oke, ikuti terus video ini, tentang pembahasannya adalah ziarah. Oke. Selamat mengikuti teman-teman. Masya Allah. Berziarah itu artinya apa? Berkunjung. Berkunjung ke rumah orang tua berarti berziarah ke orang tua. Berkunjung ke para alim ulama berarti berziarah ke alim ulama. Ya, berkunjung ke para wali, ya, ke makam para wali itu berarti ziarah ke makam para wali. Begitu teman-teman. Artinya ziarah itu berkunjung. Masya Allah. Nah, masyarakat kita gitu kan ya, itu biasa mereka mengadakan ziarah ya, ke makam-makam sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan. Kenapa ini dilakukan? Karena ini mungkin momen ya, momen dimana keluarga ini berkumpul bersama sebelum bulan Ramadan, mengadakan silaturahim ya antar saudara begitu kan, anak, orang tua gitu kan ya, masalah adik kakak kumpul bersama sebelum Ramadan. Lalu diadakanlah ziarah bersama. Begitu juga setelah Ramadan, kumpul-kumpul bersama sanak keluarga, gitu kan, Masya Allah. Dan diisilah dengan acara ziarah kubur, gitu, Masya Allah. Ini adalah hanya momen saja ya, momen dimana ada kebersamaan di keluarga, kemudian diadakan acara ziarah bersama, begitu. Jangan dihukumi bid'ah begitu, karena ini tidak mengada-ngada. Ziarah itu memang sudah ada dari zaman dahulu kan gitu ya. Iya, sudah ada zaman dahulu, sudah ada dari zaman Rasul pun sudah diperintahkan oleh Rasul, walaupun pada saat itu Rasul sempat melarang kepada para sahabat untuk berziarah. Barangkali Rasul melihat para sahabat itu berziarah dengan apa namanya, dengan tata cara yang kurang pas, kira-kira itu. Ziarah yang kurang pas tata caranya, sehingga pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Di zaman kita juga dulu begitu. Ziarah itu macam-macam orang itu ya. Ada yang ngambil tanah kuburan ya buat jimat itu ya, Masya Allah. Ada yang apa namanya, ngambil sesuatu lah dari kuburan itu kemudian dijadikan sebagai jimat untuk penglaris dan sebagainya begitu ya. Nah, itulah hal-hal yang dilarang begitu. Nah, kita datang berziarah itu kan untuk apa sih? Untuk mendoakan ahli kubur yang ada pada saat itu begitu. Untuk khusus buat orang yang kita tuju ataupun buat ahli kubur yang lainnya yang ada di tempat makam itu, begitu teman-teman. Jadi ziarah itu dibolehkan oleh Rasul. Kata Rasul, nahaitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha, kata Rasul. Nah, aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur ya, namun sekarang silahkan kalian berziarah kubur, kata Rasul. Barangkali Rasul sudah memberikan bimbingan kepada para sahabat, sehingga sahabat sudah tahu bagaimana tata cara ziarah yang baik. Kemudian Rasulullah itu memerintahkan atau menyuruh para sahabat untuk berziarah ke kubur, mempersilahkan begitu. Dan Rasul sendiri juga kan ziarah kubur. Gitu, ketika beliau itu apa, pernah pada suatu saat beliau pergi ke makam Gorkot ya, di Baki Gorkot begitu, yang ada di Madinah itu, di depan Masjid Madinah itu. Ada makam namanya Bakil Gorkot gitu ya, Bakil Gorkot. Masya Allah. Makanya Rasul berdoa pada saat itu tuh. Nah, dalam doanya adalah Allahumma gfir li ahli Bakil Gorkot. Itu doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, ampunilah untuk ahli kubur Baki Gorkot. Masya Allah. Begitu teman-teman. Jadi ziarah itu dibolehkan begitu kan. Bahkan kalau memang bisa ya kita lakukanlah dalam setahun itu beberapa kali gitu kan ya. Nah, kalau memang sempat gitu kan. Masya Allah. Begitu teman-teman.
Jadi jangan dianggap bid'ah. Lalu apa yang kita lakukan dalam berziarah itu? Ya kita doakan lah, kita doakan ahli kubur kan begitu kan, yang ada di dalam kubur, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Kan begitu ya. Allah rahmati gitu. Allah tempatkan di tempat yang paling baik, itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kuburnya dijadikan sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bukannya kita minta kepada ahli kubur kan gitu ya, agar diberikan rezeki yang banyak, agar diberikan jodoh yang terbaik. Bukan. Jadi kita ziarah kubur itu adalah untuk mendoakan ahli kubur. Begitu, bukan minta-minta kepada ahli kubur, teman-teman. Masya Allah. Makanya ketika kita masuk juga kita udah mengucapkan salam, assalamualaikum, gitu kan, ahlad diyar. Kita itu doa kepada ahli kubur, semoga keselamatan menyertai kalian semuanya, wahai ahli kubur, minal mukminin, dari golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah akan mengikuti kalian, akan menyusul seperti kalian, kan gitu. As'alullah lana wa lakumul afiyah, dan aku mohon kepada Allah untuk diri aku dan diri kalian semuanya, semoga Allah memberikan keselamatan, kan begitu. Itu doa kita untuk ahli kubur. Masya Allah, gitu teman-teman. Jadi boleh, bahkan menurut Imam Nawawi, kalau kita berada di kubur begitu ya, atau di makam, hendaklah memperbanyak baca Al-Quran, berzikir dan berdoa untuk ahli kubur, begitu. Maka di dalam satu kitabnya, Imam Nawawi Al-Dimashqi ini pernah mengatakan dalam kitab Al-Azkar itu, yustahabbu lizair, disunahkan atau dianjurkan buat orang yang berziarah, al-iktharu min qiraatil Quran wa zikri wa du'a, yaitu untuk memperbanyak baca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Ya, li ahli tilkal maqbarah, yaitu untuk penghuni pemakaman tersebut, yaitu ahli kubur yang ada di pemakaman tersebut. Begitu. Bahkan beliau menambahkan wasairil mauta, untuk seluruh orang-orang yang mati di tempat pemakaman itu, wal muslimina ajmain, dan seluruh orang-orang muslim semuanya. Begitu. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya. Jadi ketika kita berziarah, perbanyaklah baca Al-Quran di atas kubur, karena orang yang mendengarkan Al-Quran dan yang membaca Al-Quran itu pasti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu ta'ala. Begitu. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Begitu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan. Begitu ya. Diam, dengarkan, maka kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi ahli kubur juga kan ketika kita baca Al-Quran di atas kuburan, itu mendengarkan, maka dia juga mendapatkan rahmat dari Allah ketika kita baca Al-Quran. Kita yang baca juga dapat rahmat, ahli kubur yang mendengarkan di dalam kubur juga mendapatkan rahmat. Begitu. Jadi baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kan begitu. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai apa kata Allah? Sebagai obat dan rahmat buat orang yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Begitu. Jadi nggak sia-sia kita ziarah itu. Ya, bukan hanya sekedar berkunjung saja, tengok sono tengok sini, menaburkan bunga, bukan. Tapi kita bacakan doa dan zikir di atas kubur itu. Begitu, banyak berzikir. Yang berzikir kan begitu. Kalau kita berzikir kan kita juga mendapatkan rahmat, dan tempat sekitar kita berzikir juga akan mendapatkan rahmat. Dan ahli kubur kan berada di bawah kita ketika kita berzikir di atas kubur, gitu kan. Dia akan mendapatkan rahmat juga, kebahagiaan begitu. Jadi gak ada yang sia-sia teman-teman, begitu ya. Itu bagian daripada ibadah juga kan. Zikir ibadah, baca Quran ibadah, doa juga ibadah. Kita doakan kepada ahli kubur. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha, atau Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Kan begitu. Mereka akan mendapatkan ampunan semua dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman. Ya. Oke, yang ingin berziarah silakan berziarah, tapi ingat dengan tata cara yang baik.
Jangan sampai menimbulkan kepada kesyirikan atau kemusyrikan. Oke teman-teman ya, orang tua kita perlu kita ziarahi, ya gitu kan ya. Itu kan tanda kita cinta kepada orang tua, juga mengingatkan akan kematian, bahwa kita juga akan menyusul mereka, kan begitu ya. Masya Allah, hidup nggak lama lagi kita nih, kita akan berkumpul bersama di alam barzah dan berkumpul pula nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya berikan video pendek ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.